Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, bruder, orang muda dan anak-anak yang terkasih, kita jumpa pada episode ke-16 Imam Mengajar di Kewikepan Kedu dengan tema Pemberi Sakramen Penguatan yang kita ambil dari Katekismus Gereja Katolik dan juga tentu nanti dikuatkan dengan Kitab Hukum Kanonik. Dari Katekismus Gereja Katolik kita ambil dari nomor 1312 sampai dengan 1314. Dari nomor-nomor ini saya akan memberikan ringkasan apa saja yang termaktub dalam nomor-nomor Katekismus Gereja Katolik nomor 1312 sampai dengan 1314 ini. Sebelumnya saya akan mendasarkan pada kitab suci, khususnya Kisah Para Rasul bab 8 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Di sana dikatakan demikian. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Tuhan, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini menjadi dasar pemberi sakramen penguatan, ya, bahwa para rasul di Yerusalem tadi mendengar bahwa di Samaria itu banyak orang yang bertobat, menerima firman Tuhan. Lalu kemudian Petrus dan Yohanes sebagai utusan maka memberikan penumpangan tangan, berdoa bagi umat Samaria supaya Roh Kudus turun atas mereka. Jadi di sana ada subjek, yaitu Petrus dan Yohanes. Sekarang kita melihat ringkasan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1312 sampai dengan 1314. Apa saja yang dikatakan dalam nomor ini? Yang pertama adalah dikatakan bahwa pelayan biasa sakramen penguatan adalah uskup, dan oleh hukum disamakan dengan uskup diosesan. Lalu kemudian pada saat tahta lowong, maka pemberi sakramen penguatan dilakukan oleh administrator apostolik atau administrator diosesan yang ditunjuk. Yang kedua, pelayan luar biasa sakramen penguatan adalah imam yang memiliki kewenangan ini berdasarkan Kitab Kanonik Kanon 883 nomor 2 sampai dengan nomor 3, dan imam yang mendapatkan mandat dari Bapak Uskup. Bahkan dalam bahaya mati, setiap pastor paroki dan bahkan setiap imam juga dapat memberikan sakramen penguatan. Yang ketiga, pastor paroki yang membaptis orang dewasa hanya dapat menerimakan sekaligus sakramen penguatan setelah mendapatkan fakultas atau kewenangan dari Bapak Uskup. Lalu yang keempat, bila diperlukan dengan memperhatikan kondisi lansia yang dibaptis, pastor pelayan baptis mendapatkan fakultas atau kewenangan dari Bapak Uskup diosesan untuk menerimakan sekaligus sakramen penguatan. Dari ringkasan ini kita menangkap bahwa yang pertama-tama pemberi sakramen penguatan adalah Bapak Uskup atau Uskup diosesan. Lalu kemudian dalam situasi-situasi tertentu, maka Bapak Uskup bisa mendelegasikan atau memberi mandat kepada pastor atau romo, entah itu romo paroki atau romo-romo yang ditunjuk oleh Bapak Uskup untuk melakukan pemberian sakramen penguatan. Mandat ini kapan diberikan kepada
para imam atau romo paroki atau romo yang ditunjuk sebelum dan sesudah ya dilakukan sakramen penguatan. Jadi sebelum dan sesudah. Mengapa sebelum? Mengapa sesudah? Nah, sekarang kita lihat. Sebelum tadi dikatakan kalau memang sudah direncanakan, misalnya baptisan lansia, maka supaya sakramen yang diterima bukan hanya sakramen baptis, tetapi diinginkan, dikehendaki juga diterimakan sakramen penguatan, maka dimintakan izin atau delegasi dari Bapak Uskup agar dapat diberikan sekaligus sakramen penguatan setelah dibaptis, khususnya tadi kepada misalnya lansia. Ini misalnya tentu juga bisa diberikan kepada kelompok-kelompok lain dengan alasan yang masuk akal, alasan yang jelas. Itu sebelum dilakukan sakramen penguatan. Jadi dimintakan izin dulu. Bisa jadi izin tidak diberikan, bisa jadi ya, karena sifatnya adalah memohon. Lalu yang kedua adalah sakramen penguatan diberikan oleh imam sesudah sakramen penguatan diberikan kepada umat, baru dimintakan izin atau delegasi. Mengapa demikian? Tentu dalam situasi darurat. Maka dalam situasi darurat apapun bisa dilakukan, tetapi mesti harus memberitahu atau kemudian memintakan izin, memintakan mandat delegasi kepada Bapak Uskup bahwa sudah dilakukan sakramen penguatan. Demikian ringkasan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1312 sampai dengan 1314. Sekarang kita melihat sedikit dari kitab hukum kanonik ya. Kitab hukum kanonik yaitu khususnya kanon 882 sampai dengan 888 ya. Memang ini agak panjang, tapi intinya adalah sama dengan Katekismus Gereja Katolik. Kita ingin membandingkan isinya ya. Tentu semuanya itu saling menguatkan, saling meneguhkan antara tadi kitab suci, kisah para rasul menjadi dasar, lalu kemudian Katekismus Gereja Katolik itu juga menjadi memberikan pengajaran, lalu kemudian kitab hukum kanonik memberikan penguatan ya. Kita lihat beberapa kanon ya. Misalnya kita melihat kanon 882 dan kanon 883. Kanon 882 dikatakan demikian: pelayan biasa sakramen penguatan ialah uskup. Sakramen itu dapat juga diberikan secara sah oleh imam yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum universal atau pemberian khusus dari otoritas yang berwenang. Nah, itu isi dari kanon 882 jelas bahwa pemberi sakramen penguatan pertama-tama adalah uskup. Lalu kemudian yang kedua adalah imam bila mendapatkan mandat atau delegasi. Kanon 883 maksudnya demi hukum sendiri memiliki kewenangan melayani penguatan. Nomor 1 dalam kanon itu dikatakan dalam batas-batas wilayahnya mereka yang dalam hukum disamakan dengan uskup diosesan. Jadi uskup lain bisa memberikan kalau memiliki kewenangan atau diberikan delegasi dari uskup diosesan. Lalu nomor 2 dikatakan mengenai orang yang bersangkutan, imam yang berdasarkan jabatannya atau mandat uskup diosesan membaptis orang setelah lewat masa kanak-kanak atau menerima orang yang telah dibaptis ke dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik ya. Jadi dalam situasi tertentu para imam bisa memberikan sakramen penguatan sekaligus sakramen baptis terlebih dahulu dengan memintakan izin kepada Bapak Uskup ya. Misalnya sebagai contoh,
sakramen penguatan sudah diberikan oleh Bapak Uskup. Lalu kemudian ada yang tertinggal ternyata. Setelah diselidiki, dicek kembali dalam data umat, kemudian ada yang tertinggal. Maka tadi 1-2 orang mungkin diberikan sakramen baptis, kemudian sekaligus diberikan sakramen penguatan dengan catatan meminta izin kepada Bapak Uskup. Tidak serta-merta seorang imam dapat memberikan sekaligus sakramen penguatan kepada umat yang dibaptis. Itu maksudnya. Dan nomor 3, mengenai orang yang berada dalam bahaya maut. Pastor Palki, bahkan setiap imam boleh memberikan sakramen penguatan. Tadi ya, sesudah tadi yang saya terangkan. Sesudah memberikan maka juga harus melaporkan atau memberitahukan kepada Bapak Uskup bahwa sudah dilakukan pemberian sakramen penguatan dalam situasi darurat atau sakratul maut. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, bruder, orang muda dan anak-anakku yang terkasih, pengajaran tentang Katekismus Gereja Katolik dan juga hukum kanonik pada episode ini. Semoga pengajaran ini berguna sebagai penambah pengetahuan dan memperluas cakrawala kita tentang sakramen penguatan. Tuhan memberkati.